Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan. Allah masih kasih kita kesempatan hidup hari ini. Ini nikmat yang luar biasa, Bu. Nikmat sehat. Tadi anak lewat jalan ditutup, ada yang meninggal, jadi muter dikit. Alhamdulillah. Lagi di jalan lampu merah, ambulan lewat, ngiung. Allah masih takdirkan kita di sini, ya Allah. Ini nikmat. Nah, harus bersyukur banget. Karena nggak jaminan ketika kita sehat kita mau nih ngaji begini, nggak ada jaminan. Ini murni hidayah dari Allah. Bukan gara-gara sayur asam udah matang, bukan. Bukan. Tapi ketika Allah gerakkan hati kita semangat, mau belajar, mau tahsin, mau ngaji, karena kita butuh. Karena ketika hati sakit obatnya apa? Bukan obat di apotek. Tapi ketika kita mendengar qala Allah Ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ kita sadar semua hidup ini ujian. Dan ketika yang pernah muda ini belajar, ya Bu ya, jangan dibilang tua ya, pernah muda aja ya. Jangan pernah muda. Ini nikmat dari Allah. Karena yang muda nggak jaminan belajar agama. Ya kan? Tapi ingat, syaitan gak ridho. Jaga konsentrasi, fokus. Jangan cek HP dulu. Ngecek HP sebentar, hilang udah. Apalagi yang kita pelajari ini penting. Dosa-dosa yang kadang gak disadari sama para wanita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bimbingannya, petunjuknya, kesabarannya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan nikmat, penuh bahagia, dan semoga selamat di dunia dan di akhirat insyaallah. Pembahasan kita, ketika hidup di dunia kita ingin hidup dalam keadaan baik. Dan ketika kita ingin hidup baik dan bahagia, Allah sudah tuntun, Allah sudah beritahu caranya. Kalau kita lihat dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah katakan, man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, Allah berjanji, falanuhyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi jalan kita untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah ketika kita beriman dan beramal soleh. Dan tentu ini yang kita harapkan. Ketika kita belajar tahsin, mengharapkan apa? Jadi ridha Allah, jadinya pahala amal soleh. Ketika kita dengar kajian, kita berharap ini amal soleh.
yang akan memperberat, dan semoga Allah takdirkan kita masuk surga tanpa dihisab insya Allah. Tapi jika kita tetap ditimbang, semoga amal soleh kita yang masih dikit ini memperberat amalan kebaikan kita. Namun ada hal yang penting yang kadang kita suka lupa. Diterimakah amalan kita? Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada tandanya amalan kita diterima, nggak ada. Nggak ada kirim diterima WA gitu, sholat subuhnya diterima tadi. Nggak ada. Checklist gitu Bu, ya nggak ada. 5 bolong 2 nih, nggak ada. Apalagi zaman yang penuh fitnah zaman sekarang. Ketika handphone nih Bu, hati-hati Bu. Belum lagi wifi kelurahan gratis lagi. Nih ibu-ibu ngumpul ngapain? Lumayan start, passwordnya gampang. Kita sulit bedakan mana yang hoax, mana yang beneran. Banyak perbuatan yang dulu tuh masih tabu, zaman sekarang jadi tren. Dulu wanita-wanita yang gak bener tuh, yang kurang bahan, ngumpul dia di suatu tempat. Kalau laki-laki udah bejat baru ke sana. Zaman sekarang biarpun kita di sini bisa tuh dilihat di HP kita. Subhanallah. Nah, dan kita harus hati-hati. Ketika amalan-amalan kita tidak ada tanda bukti diterimanya, nggak ada catatan yang kita tahu, dan kita juga manusia yang berbuat dosa, jangan-jangan nauzubillah, dosa kita malah lebih banyak, nauzubillah. Sebab apa? Karena ada dosa-dosa yang mungkin kita nggak sadari. Dan kita belajar ini bukan buat nakut-nakutin, bukan. Tapi kita buat introspeksi diri, jaga-jaga. Jangan-jangan ada yang kita nggak sadarin, kita terus kerjakan. Karena ada dosa-dosa yang sepertinya, masa gitu doang dosa? Gak taunya sholatnya gak diterima 40 hari. Iya kan? Dan ini yang kita bahas dalam kajian kali ini ya, insya Allah. Berdasarkan kitab dosa-dosa yang tidak disadari kaum wanita, karya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin. Jadi dosa ini tidak selalu mengenai dosa besar Bu, membunuh ya, riba, perkosa, rampok, gak selalu. Kadang ada dosa-dosa kecil yang suka dianggap remeh, seperti buka aurat, dandan berlebihan bukan buat pasangannya, atau ada yang cukur apa Bu? Cukur alis, alisnya ditato naik ke atas ini, nyambung sama rambut. Tren 2026. Atau dia misalnya pakai niqab tapi selfie terus, upload, ditunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya di sosial media. Demi apa? Demi likes, demi followers ya. Bangga nih lihat followers ana nih 2 juta. Padahal ketika dia upload itu udah 2 juta dosa tuh yang ditanggung tuh kalau ngelihat semua. Sepertinya sepele kan? Tinggal cepret upload kata dia. Jangan sampai kita lalai. Ini nasihat buat kita, anak-anak kita, ya kan, keluarga kita. Kita belajar buat menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri yang utama. Jangan sampai kita jadi orang yang, wah kajian mana yang gak ikut Kak? Panitia aja banyak, tapi jangan-jangan ada dosa-dosa yang tersembunyi. Nauzubillah. Semoga Allah jaga dan lindungi kita dari dosa-dosa seperti itu. Kita coba bahas satu persatu ya. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita memahaminya. Yang pertama, kita bahas dari yang paling besar dulu. Ya.
ketika seorang wanita pergi ke tukang sihir, pergi ke dukun, pergi ke peramal. Waktu masih muda, siapa yang pernah langganan majalah yang dibaca asmara? Asmara gimana asmara? Membara ya Bu ya? Zodiak, keuangan, seret, kesehatan, buruk, Capricorn, apalah semua tuh. Yang dibuka beli majalah itu dulu yang dilihat nih. Kalau cocok dia bilang, iya bener juga nih. Kalau salah, bulan depan beli lagi. Hati-hati. Ada orang yang ngakunya cuma iseng-iseng, tapi rutin bacanya. Karena apalagi zaman sekarang udah macam-macam. Ada orang yang pembaca kartu tarot, tahu kartu tarot? Nah itu ibu-ibu tahu tuh, Masya Allah. Ada yang datang ke peramal, atau kalau sekarang bukan dukun namanya, Kak. Apa? Bukan, enggak orang pintar. Masya Allah, coach spiritual namanya zaman sekarang. Coach spiritual. Namanya seakan-akan keren. Kau ini auranya kayaknya miskin. Iya, enak aja, lu aja sana. Iya kan? Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Muslim? Man ata arrafan, siapa yang datang ke peramal, fasa'alahu an syai'in, dan bertanya tentang satu hal, dikatakan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, maka tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. Ini cuma datang nanya ya, cuma datang nanya. Jadi orangnya sholat 40 hari sholat dia, tapi ganjarannya hilang semua. Sebagian ulama mengatakan membaca zodiak masuk dalam bab ini. Jadi jika hatinya terikat sama ramalan-ramalan ini, dikatakan sama saja seperti dia bertanya kepada seorang dukun. Apalagi itu baru nanya ya, baru nanya 40 hari 40 malam nggak diterima pahalanya. Apalagi kalau sampai percaya. Tadi baru nanya, kalau ini percaya, tahu bedanya nanya sama percaya. Kalau nanya cuma begini gini gimana, dijawab. Nah, udah. Tapi kalau percaya, nah, suaminya ibu nih begini. Oh iya, berarti nanti di rumah kasih nih sianida katanya. Sianida mati ya, jangan Bu. Percaya dia dengan ramalannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunan dan disahihkan oleh Al-Hakim dikatakan, man ata arafan au kahinan, siapa yang datang ke peramal atau datang ke dukun, fasaddaqahu fima yaqul, dan dia membenarkan apa yang diperkatakan. Mobil hilang, bukannya ke polisi, datangnya ke dukun. Ini angetnya di Jawa Barat nih. Oh iya benar, kita tanya sama orang Jawa Barat. Ini membenarkan berarti dia. Apa ancamannya? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikatakan dia telah melakukan perbuatan kafir. Orang karo kafir, apa yang terjadi? Amalannya dihapus semua. Ngajinya, tahsinnya, umrohnya, hajinya, sholatnya, sebutin semua. Bakti orang tuanya, hapus semua.
Seakan-akan banyak ya pahalanya. Nauzubillah. Oleh karena itu, makanya ini ditaruh di posisi pertama. Karena apa? Karena dia mampu menghapus ganjaran pahala semuanya. Dan nasihat ana buat ibu-ibu, hati-hati. Kalau ada ustadz, kiai, habib, syekh, tuan guru, ayo bu, minta ke sini. Oh, nih kayaknya ibu nih bisa begini begitu. Minta di kuburan begini begitu begini. Hati-hati. Terus ibu percaya, kadang nih dukun casingnya bukan casing dukun yang pakai baju aneh-aneh, bukan. Kadang gayanya lebih ustadz. Hati-hati. Jangan sampai tertipu. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Rasulullah SAW aja nggak tahu perkara gaib sebelum Allah kasih tahu. Malaikat maut nggak tahu siapa yang mau dicabut sampai Allah kasih tahu. Malaikat pencatat yang mengisi, yang memberitahu bagaimana takdir ini anak ketika 4 bulan di dalam perut ibunya, ini baru tahu setelah Allah kasih tahu. Laki atau perempuannya, dia bahagia atau susah nantinya. Jadi kalau zaman sekarang ada nggak bu yang orang-orang ngaku tahu hal gaib? Banyak. Jadi bahayanya buat kita banyak apa sedikit berarti? Banyak. Pegang kuat-kuat iman ibu-ibu. Jangan sampai mau tertipu sama orang-orang kayak gitu. Yang orang-orang yang kaya-kaya juga ada. Ditipu sama orang-orang kayak gitu. Suruh bawa air, ya kan? Duitnya diambil. Disuruh bawa air nih, udah nih. Ini kayaknya anak ibu nih biar sukses ini tuh. Setor, transfer. Hati-hati bu. Ibu kalau nggak wisata religi kesini nanti ibu nggak sukses, nggak berkah. Enggak bu. Karena syariat ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini dosa-dosa yang tidak disadari wanita. Yang kedua adalah ziarah kubur. Apa maksudnya ziarah kubur? Adalah ketika wanita bersengaja mengadakan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Banyak ya? Kemarin waktu di Jakarta Islamic Center di Koja sana, Tat, ana suruh bayar 800.000 Tat. Ke sini. Nginep berapa hari gini. Makannya gininya, bisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Rasulullah SAW melarang wanita yang sering ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur ini pada awalnya pernah dilarang buat para wanita. Dikatakan, inni kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kemudian ziarahlah. Fa innaha tuzakkirul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan tentang akhirat. Sebagian ulama mengatakan, kenapa wanita dilarang sering ziarah kubur? Karena hati wanita ini lemah, mudah nangis. Kemarin merutinkan juga, kalau misalnya menentukan mesti setahun sekali, mesti sebulan sekali, ini butuh dalil. Seperti merutinkan kalau mau puasa ya. Nah, itu butuh dalil. Ada nggak? Karena gini, ziarah kubur ibadah bukan? Ibadah karena mengingatkan kita akhirat, kita mendoakan yang di dalam kubur.
Tapi ketika kita merutinkan sebelum puasa atau hari kedua Syawal, ini butuh dalil, dicontohkan nggak sama Rasulullah SAW? Ziarah kubur sunnah. Tapi ketika karena kadang kita dibilang nggak mau ziarah kubur, dan ini juga salah. Kita ziarah kubur, tapi yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Jadi wanita dilarang sering-sering ziarah kubur. Dikhawatirkan kalau dia berziarah terlalu sering, apa yang terjadi? Dia akan menangis di kuburannya, suamiku kenapa kau tinggalin aku nih? Akhirnya apa? Sedih terus, meratap terus. Kemarin ada ibu-ibu, anaknya meninggal umur 6 tahun. Tiap hari dia ziarah kubur. Bu, ini kurang tepat seperti ini. Bagaimana ibu mesti bakti sama suami, ya kan? Tanggung jawab sama anak yang lain. Kalau tiap hari ibu merutinkan ziarah kubur, akhirnya dia dalam keadaan sedih terus, Bu. Namun, jika seorang wanita merasa mampu menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang saat ziarah kubur, sesekali diperbolehkan baginya untuk ziarah. Namun untuk laki, ya, ini beda. Kalau laki-laki dianjurkan, karena laki-laki ini suka lupa, suka ngejar dunia terus. Dan wanita juga kadang perlu diingatkan, ya, karena kadang-kadang wanita kebanyakan healing juga kadang-kadang, ya. Mau kemana reuni? Reuni terus. Kalau tiap hari bukan reuni itu, temu kangen. Nah, yang ketiga, ya, tadi yang kedua tadi. Dosa yang kadang tidak disadari oleh para wanita adalah ketika mereka mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang non-muslim. Mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang non-muslim. Kita di Indonesia nggak bisa dipungkiri, ya kan? Kadang tetangga kita orang kafir. Tetangga kafir, kita lewat, assalamualaikum, kita duluan, nggak boleh. Jadi dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. Janganlah kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya mereka lewat, boleh pagi, sore, apa kabar gitu kan. Tapi kalau kita assalamualaikum, karena assalamualaikum apa? Doa keselamatan buat dia. Dan kita tidak boleh memulai. Ada, kalau menjawabnya, ini ulama beda pendapat. Ada yang menghukumi wajib karena ada yang boleh alaikum, ada yang cuma alaikum, ada yang alaikumussalam karena orang Islam juga harus adil, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, ini balik ke diri kita masing-masing. Bahkan bukan cuma itu. Ini ada ulang tahun, ya kan? Natalan hadir, makan-makan, tahun baru hadir. Tahun baru perayaan orang Islam bukan? Bukan. Kita nggak ngerayain, Ustaz, cuma bakar-bakar ikan doang, ikut-ikutan. Sama aja, cakep. Itu udah tahu. Tandanya kita ikut memeriahkan, kan? Tidur ahsan. Pasang tancepan di kuping biar nggak denger kembang api, ya. Pagi enak bangunnya. Daripada begadang, nungguin jam geser. Terus kenapa kalau jam geser? Jangan kita terbawa-bawa sama orang-orang kafir. Tasyabuh. Itu perayaan mereka, biarin mereka. Nggak urusan kita. Orang Islam cuma 2 hari rayanya, apa? Idul Fitri, Idul Adha, udah. Gak usah ditambah-tambah yang lain. Yang lain gak ada dalilnya. Yang ada dalilnya cuma Idul Fitri dan Idul Adha, udah.
Karena apa kita dilarang mengucapkan salam duluan? Karena ini bentuk loyalitas seseorang kepada orang yang musuh-musuh Allah. Ketika mereka mengatakan Allah ada 3, ya kan, ada yang menyertakan segala macam, ada yang patung lah, ada yang ini kan musuh Allah. Allah memerintahkan kita hanya menyembah Allah. Malaikat gak boleh, Nabi Muhammad SAW gak boleh, apalagi batu, pasir, laut. Namun bukan berarti ketika kita diperintahkan tidak boleh mengucapkan salam terlebih dahulu, bukan berarti kita julid sama orang kafir, ya. Karena apa? Tetap kita menunjukkan sikap atau akhlak yang baik. Naam, karena Nabi Muhammad SAW pernah punya pembantu orang Yahudi. Pas orang Yahudi itu sakit, beliau SAW kepala negara nih, pemimpin umat Islam. Nih Yahudi sakit, dijenguk dong, pembantu lagi. Padahal non muslim. Jadi jangan salah paham ketika kita diperintahkan nggak boleh salam duluan, bukan berarti kalau ada orang kafir kita cemberut. Apalagi tetangga sendiri. Islam tetap mengajarkan kita untuk berperilaku baik. Nah, kita nggak boleh memulai salam duluan. Misalnya mereka orang kafir, ya kita ketok apa kabar, boleh. Kalau salam assalamualaikum itu yang nggak boleh. Kita ya pakai bahasa Indonesia aja. Gimana kabar gitu-gitu kan? Kalau dia mengucapkan sama kita, nah itu ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan alaikum, ada yang kita nggak boleh jawab salamnya, ada yang mengatakan waalaikumsalam, ada yang enggak gitu. Bagaimana? Ya itu tadi jawabannya. Kalau ibu lebih nyaman, udah Anda mau waalaikum aja, udah. Anda nggak mau doain keselamatan buat dia. Balik lagi. Ada yang mengatakan Islam adalah agama yang adil. Ketika kita didoakan bahkan sama tumbuhan, sama hewan, kita suruh adil. Jadi kita nggak boleh ngucapin salam dahuluan. Kadang kan kita kalau kerja ya, atau misalnya ada yang belanja, karena assalamualaikum ini doa keselamatan di akhirat. Sedangkan menurut agama Islam, orang kafir nggak selamat di akhirat kalau dia nggak masuk Islam, kalau nggak dia bertobat. Jadi itu nggak boleh, tapi tetap kita berakhlak baik. Ini dianjurkan untuk menunjukkan akhlak yang baik dan mengajak mereka mengenal Islam. Ya Bu ya. Karena banyak orang-orang di negeri barat sana masuk Islam karena apa? Karena mereka melihat bagaimana akhlak kaum muslimin. Ini yang terbaru nih, Anda baru lihat 2 hari ini. Jadi ada orang buat social eksperimen. Dia perempuan telepon nih ke gereja-gereja di Amerika. Dia telepon 43 gereja, tiap gereja dia telepon. Aku ada anak bayi, dikasih suara anak bayi nangis. Ada susu, ibu tahu, update juga ibu ya. Ada susu formula nggak? Gereja nanti siang telepon lagi. Ada yang langsung dimatiin, ada. Emang kita nih lembaga sosial katanya. Ya gereja-gereja itu bilang, sampai 43 bilang gitu semua. Terakhir dia telepon ke Masjid Charlotte di Amerika sana. Apa yang ditanya? Ibu dekat nggak dari sini? Susu formulanya merek apa? Nanti kita anterin. Ini orang kafir dengar itu, ya Allah ini Islam nih begini nih. Berarti kita dibohongin nih selama ini. Lihat Bu, cuma susu formula. Dan yang lihat sekarang viral tuh. Banyak orang yang masuk Islam akibat video ini. Yang bikin orang kafir. Nah, kita sebagai orang Islam harusnya bisa nunjukin gitu loh akhlak mulia. Bukan cuma sesama kita aja. Karena orang kafir ini mereka nggak tanya dalil Bu, nggak tanya dalil mana
Katanya Tuhan satu. Qul huwallahu ahad. Enggak nanya itu dulu mereka. Mereka lihat kalau memang orang Islam benar, dilihat kelakuan kita. Paham Bu ya? Jadi jangan julid sama tetangga yang kafir nanti pulang dari sini. Tetap baik, tapi salam duluan nggak boleh. Karena kadang kita nggak sadar. Yang lebih bahaya dan kadang kita nggak sadar, kita berkasih sayang sama orang kafir. Salam aja dilarang, ini berani-beraninya berkasih sayang. Maaf, kadang kita kan sekolah negeri Bu ya. Sekolah negeri kan, teman-temannya kan ada yang Islam, ada yang bukan kan. Tat, ini teman aneh dari SD Tat. Udah 42 tahun sama-sama kita dari SD. Gak boleh Bu, kita jadikan mereka sahabat. Jadi kenalan boleh, jadi sahabat gak boleh, paham ya? Sahabat tuh siapa? Yang diajak apa? Diajak diskusi, ya kan? Tukar pikiran, tanya kabar, kemana-mana sama-sama. Gak boleh Bu. Salam duluan aja nggak boleh, apalagi jadi sahabat. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dikatakan ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Perhatikan dengan siapa dia kemana-mana, dengan siapa dia berteman. Ada yang mungkin mengatakan gini, Tat, ana punya Tat sahabat non muslim, tapi mereka nggak pernah tuh ngajak ana masuk agama mereka. Bu, cara mereka itu bukan mengajak mereka masuk ke agama mereka, bukan. Tapi mereka mengajak kita meninggalkan ajaran agama Islam. Contoh, teman sekelas reuni, ayo kita ke Jogja. Yang non muslim ada 4, dia Islam sendiri. Berangkat ke Jogja. Berangkatnya habis zuhur. Asar baru sampai Cirebon. Hampir kayaknya belum asar nih. Kalau nggak asar, masa asar jamaah sama maghrib? Ya kan? Tapi ini teman-teman yang kafir lagi seru-serunya di mobil. Kalau nggak kapan sampainya, kata dia. Nggak enak deh. Udah ntar aja. Ya kan? Terwarnai dia. Mereka orang non muslim, mereka mengajak kita ninggalin sholat, nggak puasa. Dibuat kita meninggalkan ajaran agama Islam. Dan dibuat kita ngikuti gaya-gaya orang kafir kan? Mengidolakan penyanyi, ya kan? Kemarin di Senayan tuh sampai tumpah tuh. Yang pakai jilbab banyak yang nonton. Orang-orang kafir nih. Orang dari Korea pakai baju tidur, ditonton laki perempuan. Negeri yang mayoritas Islam. 8 dari 10 orang kalau kita ketemu di jalan Islam tuh. Ini negeri kita. Kenapa itu rame? Kata istri anak, bajunya bi, nauzubillah bi, kata dia. Kok nggak malu kita? Apalagi berkasih sayang, bersahabat sama mereka. Kalau kita sayang sama mereka, apa yang kita lakukan? Nah, apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Andai hidayah bisa ku beli berkeranjang-keranjang, akan ku bagikan sama orang-orang yang aku sayangin. Kalau kita sayang sama sahabat kita yang non muslim, atau saudara kita yang belum dapat hidayah manhaj yang hak, ya kan? Ajak. Kamu mau tahu nggak? Hadir nih kajian di sini, belajar sama-sama. Kamu pengen tahu tentang Islam? Insya Allah anak bantu kok. Berani. Jangan start toleransi katanya. Nggak tepat toleransi. Kita kan cuma ngasih tahu.
Ibu nih buat apa yang enak ya? Bolu marmer paling enak sedunia. Berani nggak nawarin sama orang? Berani, paling enak sedunia. Kita punya agama paling sempurna. Kenapa kita nggak berani, malah takut? Tapi nawarin dengan hikmah ya. Tunjukkan dengan akhlak kita. Senyum yang paling lebar. Ini ngaji di mana sih, cemberut mulu. Salah pengajian tuh kalau cemberut tuh. Ya. Kenapa kita nggak boleh bersahabat sama mereka? Karena pandangan hidup mereka, semboyan hidup mereka jauh dari syariat Islam. Dan itu bisa masuk sama diri kita. Apalagi kalau ilmu agama kita minim. Kita bisa, iya juga ya, kayaknya dia benar tuh. Nauzubillah. Contoh, ada organisasi internasional miliknya orang kafir, namanya PETA. Ini organisasi untuk hewan. Mereka menentang kurban, ya. Jadi Idul Adha menurut mereka ini adalah pembantaian massal, kata mereka. Penyiksaan sama hewan, kata dia. Padahal dalam syariat kita ini ibadah dan banyak ibrahnya. Dan kita menyembelih dengan cara Islami yang memudahkan hewan itu, kan mereka nggak tahu. Kalau mereka mengatakan begitu, kita jawab. Kalau kita punya ilmu, kita bisa jawab. Terus kamu nggak makan daging? Enggak. Makan apa? Makan tempe. Oke, makan tempe. Kamu punya anjing? Punya. Ya kan biasanya orang-orang kafir punya anjing. Itu anjing dikasih makan tempe. Daging. Dagingnya apa? Diapain ke hewannya? Dikitik-kitik? Enggak kan? Dipotong. Bahkan di luar negeri itu lebih sadis, ditembak kepalanya tuh sampai mati sesaat itu juga. Iya, biar cepat, biar efisien. Kalau kayak caranya orang Islam, darah kemana-mana kata mereka. Jadi kurban secara Islami itu udah paling benar dan baik buat kesehatan kita. Karena kalau kita sering berinteraksi sama mereka, itu lama-lama kita deket sama mereka, musuhan sama muslim yang lain tuh. Jadi jangan kaget kalau ada yang kajian dibubarin ya Bu ya. Gereja dijagain. Ada kan? Ada. Hati-hati. Kita tuh sesama muslim harus kompak. Harus saling support satu sama lain. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, dosa yang kadang tidak disadari adalah ketika wanita tidak mau belajar agama. Dan ini bahaya. Karena Rasulullah SAW mengatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Kalau wajib nggak dikerjain hukumnya apa Ibu? Dosa. Dan ini zaman sekarang lebih penting lagi buat belajar. Karena para orang-orang sosialis, orang-orang liberal, mereka tahu kalau mau menghancurkan suatu bangsa, suatu umat, hancurkan para ibu-ibunya. Wanita dulu. Dibuat wanita sibuk dengan HP-nya. Scrolling terus TikTok mulu diliatin. Dari pagi ngecas sudah berapa kali? 4 kali nih Tat. 4 kali ngecas sehari. Hati-hati Bu. Nggak sadar tuh kita tertipu tuh. Apalagi paketan murah ya kan. Zaman dulu wanita kalau misalnya jadi kelakuannya berubah jadi buruk ketahuan.
Ini habis main sama siapa nih hari-hari ini belakangan ini? Oh, habis ke rumah si ini di sana. Oh, pantesan jadi bandel. Tapi kalau zaman sekarang, biar dia cuma di rumah, bisa berubah tuh wataknya gara-gara sering lihat HP-nya. Sering lihat drakor mulu ditontonin. Suaminya mau makan, pesen aja tuh depan. Anaknya pulang sekolah, ya ganti baju aja sendiri. Mau jadi apa kalau seorang ibu memiliki sifat seperti ini? Apalagi yang ditonton drakor ya. Itu isinya, ya maaf ya, orang pacaran, ya kan? Laki-laki selingkuh, laki-laki pipinya merah, ya kan? Tulang lunak. Paham kan tulang lunak? Iya. Kalau biasa ngelihat seperti itu jadi lumrah. Lihat di TV, udah biasa. Hati-hati, Bu. Dan siapa yang memiliki sosial media? Orang apa? Orang kafir. Mereka mau ngerusak, mau dirubah tuh dari situ mudah buat mereka. Oleh karena itu wanita butuh ilmu, karena dia madrasatul ula, pendidik pertama. Bagaimana dia bisa mendidik generasi Islam masa datang kalau dia sendiri minim ilmu? Jadi nasihat anak buat ibu-ibu semua, jangan cuma belajar buat ngilangi kebodohan dari diri kita sendiri di sini nih. Tapi niatkan, anak ingin merubah generasi umat Islam di masa depan. Mulia nih tujuannya. Kasih tahu anak-anaknya, Bu, yang nempelin poster drama, siapa lah? Drama Korea semua di kamarnya. Kasih tahu mereka. Karena sayang. Kalau kita nggak ngasih tahu, jadi apa mereka nanti? Biarin tat udah gede, masing-masing aja. Jangan, Bu. Karena makin besar makin berat buat dirubah kalau kita nggak atur tuh. Oleh karena itu jangan lewatkan nih kajian-kajian kayak begini di sini. Jadi orang-orang anak kasih PR. Nanti lain kali kalau ada kajian sama ustadz siapalah, ajak temannya satu. Karena kita sayang. Ini baru dakwah mewarnai orang-orang, ya kan? Selanjutnya yang keberapa? Yang ke-5 ya, naam. Adalah ketika seorang wanita mensyaratkan menggunakan ART padahal nggak perlu. Memang boleh. Kalau memang kebiasaan dalam kehidupan di sana pakai ada ART-nya boleh. Tapi kalau mensyaratkan padahal dia nggak perlu, ini bahaya. Apalagi ART ini diminta diminta mengasuh, mendidik anak-anak majikannya. Si ibunya sibuk ngapain, Kak? Main HP. Ibunya sibuk main padel, ada yang main padel di sini. Nggak ada insya Allah ya. Ibunya sibuk rapat sekolah, keluar terus. Anaknya dididik sama ART. Ibunya sibuk kerja nyari uang, padahal nafkah dari suaminya cukup. Kadang alasannya gaji suami nggak cukup, Ustaz, buat sekolah anak, kata dia. Ya ternyata kalau memang kita mau masukkan di sekolah yang mahal ya, yang memang bulanannya UMR, ya berat. Tapi apa ada jaminan kalau sekolah yang internasional, yang boarding, bahwa dia akan jadi ulama? Nggak ada.
insya Allah Allah sudah atur rezeki kita untuk hidup. Tapi kalau buat gaya hidup gak akan pernah cukup. Ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Capek gak Bu kalau gitu? Capek. Biasa ngontrak jadi kontraktor ya Bu ya. Tiba-tiba ada keinginan aja di kepalanya kuat, mau punya rumah. Capek nggak? Capek. Bayar cicilannya, dari mana duitnya? Belum nanti bulanannya. Jadi ketika Allah berikan kita dengan taraf hidup segini, ya udah nikmatin, alhamdulillah, disyukurin. Bukannya kita mau lagi lebih naik lagi. Masa di Matraman mulu, di Menteng ya sekali-sekali. Jangan Bu. Disyukurin apa yang kita jalani. Hidup jadi indah. Dan Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Allah janji itu. Kalau kau bersyukur, akan ku tambah. Benar-benar ditambah sama Allah. Bisa jadi nih ibu bisa hadir di sini istiqomah karena ibu bersyukur bisa hadir berapa saat yang lalu. Bisa jadi. Oleh karena itu Allah tambah dengan bisa hadir lagi. Ketika seseorang ingin anaknya sekolah terbaik, rumah terbaik, kendaraan terbaik, akhirnya apa? Istrinya ikut keluar rumah, kerja seharian di luar, anak-anak diurus sama ART. Apa ini mendefinisi memberikan yang terbaik buat rumah tangga? Enggak. Anak-anak perlu kasih sayang seorang ibu. Nah, iya kan? Dan yang paling lebih bahaya lagi, nih catat Bu, ART adalah maut. Jadi bukan ipar adalah maut Kak. Ipar adalah maut. Ipar itu kalau lagi datang ya kan. Tapi ART adalah maut. Kenapa ART adalah maut? Majikannya umurnya 50, suaminya 50, ART-nya umur berapa? 25. Bajunya seksi, celananya seksi. Hari-hari tinggalnya di satu atap sama bukan mahram. Tiap hari suaminya dikasih lihat aurat wanita yang bukan mahramnya. Ini maut. Ada saatnya istrinya, anak ke Indomaret dulu ya. Suaminya lagi batuk pilek di rumah. Bahaya nih Bu. Jadi bukan cuma ipar adalah maut. ART adalah maut nih beneran. Kemarin ada yang curhat sama anak lewat WA tuh. Selingkuh sama ART-nya. Jangan ngerasa aman. Ustaz, suami aneh udah tua, Ustaz. Bu, kemana ada umur 75 nikah lagi, Bu? Iya. Laki-laki memang beda. Suami aneh orang alim, Ustaz. Nggak bakalan tergoda kata dia. Bukan tipenya suami aneh, bukan levelnya kata dia. Karena syaitan akan masuk tubuh ke situ Bu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Ahmad dikatakan la yahluwanna rajulun bimra'atin. Laki-laki jangan berhalwat dengan wanita illa wa ma'azu mahramin, kecuali dia ada mahramnya. Fa innahu thalithuhuma asyaiton. Sesungguhnya yang ketiga adalah syaiton. Kalau berteman anak perempuan dengan laki-laki itu bukan mahram nggak boleh ya? Nggak boleh.
Ini bukan tentang selera suami lagi nih Bu, tapi syaitan yang akan nemenin mereka berdua tuh, dibisikin ini itu. Ana tanya, biasanya pelakor lebih kualitasnya lebih baik atau lebih rendah daripada istri resminya? Lebih rendah, ya kan? Sepakat semua kan? Nah itulah. Kadang kan bertanya-tanya kan, kok mau sama yang kayak begini? Padahal istrinya, wah, skincare-nya aja ada berapa puluh juta. Iya kan? Pinter ini cari uang, pinter masak, cantik ini istri resminya, pelakornya. Ini kayak begini amat katanya. Tapi ya itu realitanya begitu Bu. Dikemas sama saya, ayo nggak apa-apa, mumpung lagi ke Indomaret lumayan nih setengah jam. Dibisikin nggak ada yang tahu udah. Ini maut beneran Bu. Nabi Adam alaihissalam yang udah tinggal di surga nih masih terperdaya sama syaitan. Apalagi suami ibu, ya kan? Ada yang nabi suaminya di sini, lapor polisi kita, ngaku-ngaku dia. Syaitan ini tipu dayanya banyak, dan jangan sampai kita jadi orang yang ketipu. Dosa yang tidak disadari yang berikutnya, yang keenam ya. Minum dulu ya. Bismillah. Kita sampai jam berapa nih Kak? Tanya jawab ada ya? Masjid dekat ya? Masjid dekat ya? Nah, ini satu lagi sebelum tanya jawab ya. Selanjutnya adalah ketika wanita, ini kita babnya wanita ya, bukan umum nih. Safar ke negeri kafir tanpa uzur. Pergi apa ya bahasanya? Pergi keluar kota ke negeri kafir tanpa uzur. Alasannya healing, staycation. Ada ibu-ibu nanya, "Tat, umroh gimana Tat kalau nggak ada mahram?" Kalau giliran umroh aja nanya, tapi kalau giliran ke Singapura bertiga sama teman-teman SMA-nya diam-diam aja dia. Dan ini yang kadang sering dilalaikan sama ibu-ibu. Dianggap lumrah. Tat, kita mau tadabur alam, Tat, ke Jepang lihat bunga sakura, kata dia. Ada Bu, anak dimarahin malah. Masa nggak boleh sih Tat? Lah ini hukum Allah, ini bukan hukum anak. Kenapa dianggap sebagai dosa besar? Karena dosa besar itu ada ancamannya. Jadi ulama berfatwa safar ke negeri kafir nggak boleh kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan jalan-jalan bukan termasuk alasan yang diperbolehkan. Itu ke Jepang negeri kafir ya Pak? Kota. Iya dong. Kita di Indonesia ini, Masya Allah Bu, orang-orang bule aja pengen ke sini ya. Macam-macam, ngapain ke negeri kafir? Nggak cocok kita kena salju, percaya deh sama anak. Enak cuma 5 menit doang, habis itu beku. Iya, biasa di Palmeriam kena salju. Gerges Bu, percaya deh sama anak. Udah paling enak kita nih di Indonesia. Ke gunung bisa ya kan, ke pantai deket. Karena Rasulullah SAW sudah berikan peringatan, ana bari'um min kulli muslim, aku berlepas diri daripada setiap muslimin yuqimu baina azhuril musyrikin, orang-orang muslim yang tinggal di antara orang-orang kafir. Kecuali kalau ada uzur, ya.
Uzur apa aja yang boleh? Uzur mendesak seperti berobat. Kalau memang berobat nggak ada di negeri Islam atau yang orang mayoritas muslimnya banyak, masih diperbolehkan. Tapi zaman sekarang kan pengetahuan udah canggih. Kemarin ada ami ana, paman ya, dia dibilang dokter di sini udah mau meninggal nih, udah cancer stadium 4. Alhamdulillah, biiznillah pergi ke Malaysia, ke Malaka apa kemana? Penang. Iya, nah. Alhamdulillah, atas izin Allah, Allah mudahkan pengobatannya. Pulang alhamdulillah. Nggak perlu Bu ke Jerman, ke Singapura. Karena kalau di negeri kafir tuh sulit kita mau ibadah, sulit kita mau menunjukkan syiar Islam. Istri anak tantenya tinggal di Paris lagi pengobatan. Itu kalau naik kayak MRT-nya, jilbabnya ditarik-tarik. Kadang diludahin, kadang ditarik-tarik. Segitunya, Bu. Sedih memang. Lagi berobat dia. Ada juga uzur yang kedua adalah ketika seseorang sekolah di negeri kafir, sekolah yang nggak ada di negeri Islam. Misalnya belajar tentang robot di Jerman misalnya. Tapi kalau udah selesai sekolah pulang. Kalau kerja di situ kerja, memang nggak bisa kerja di sini. Bisa nggak kerja di sini? Bisa. Ada orang kerja di Australia, Bu. Bangga, nah, kerja di Australia, tapi jadi ini bagian apa yang tinja-tinja, sedot tinja tuh. Dikatakan lebih mulia dia pindah ke sini jualan mendoan daripada di negeri kafir nyedot tinja kan? Bangga dia. Dan buat tinggal di negeri kafir ini ada syaratnya banyak. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan orang itu harus punya bekal ilmu agama yang kuat, yang mampu mencegah dirinya dari pengaruh buruk. Ada syubhat, ada syahwat. Orang-orang kafir di negeri kafir, Bu, kalau lagi musim panas itu kurang bahan semuanya. Gak laki gak perempuan tuh. Syubhat juga banyak. Menganggap semua agama itu baik, ya kan? Semua itu kan banyak yang terjadi ketika pulang dari negeri kafir, balik ke sini gayanya kayak orang barat kan? Masuk rumah pakai sepatu, nggak sholat, injek-injek ini, baca Quran lupa, pemahamannya liberal. Al-Quran benar, subhanallah. Di Indonesia aja yang mayoritas Islam masih banyak syubhat dan syahwat ya. Apalagi kita ke sana kayak masuk kandang singa tuh. Enggak, Ustaz, aman, tenang aja, subhanallah. Jadi kalau punya anak enggak perlulah kerja di negeri kafir mah. Mungkin secara dunianya rupiahnya lebih banyak. Tapi apa keberkahannya lebih banyak? Enggak, jauh dari orang tua. Gimana mau bakti sama orang tua? Padahal kalau dia dekat sama orang tua, Allah buka nih langit, Allah berikan keberkahan buat tuh anak. Kita hidup perlu duit banyak apa duit berkah? Duit berkah. Zuhur ya. Nah, mungkin sampai di sini ya. Kita coba tanya jawab sedikit. Habis itu ana izin buat sholat zuhur insyaallah. Silakan yang mau bertanya. Nah. Kalau kita bertetangga dengan orang kafir dan dia meninggal. Nah, kita lihat apakah dia, jadi gini,
Orang kafir itu dia menjalankan penguburan itu sebagai ibadah nggak? Ibadah kan? Nah kalau ibadah berarti kita nggak boleh hadir. Nggak bisa. Tunggu atau kita kirim WA masih boleh. Nggak boleh. Kalau masih mereka lagi mengerjakan ibadahnya nggak boleh. Ya, kalau mereka lagi nggak ibadah masih boleh. Kalau masih mereka nggak ibadah, tapi kan kadang ada yang nyanyi-nyanyi, kadang ada yang dibakar apa-apa, pergi ke kelenteng mana nggak ada yang pergi gitu. Kirim WA dulu, turut duka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh nggak? Hah? Boleh, semua akan kembali kepada Allah. Tapi mengucapkan dia selamat di akhirat, rest in peace nggak boleh. Karena kalau orang kafir meninggal dalam keadaan kafir, kekal di mana? Neraka. Itu akidah kita. Nah. Kalau kita bertanda Ustaz menghadapi tahun baru kan, kita nggak ini lewat HP aja selamat tahun baru, nggak boleh kan? Nggak boleh. Biar cuma HP ngucap balas selamat tahun baru nggak boleh. Karena bukan syariat Islam. Kita udah sepakat tadi. Hari Raya Islam ada 2. Tahun baru termasuk nggak? Enggak. Iya Kak. Paranormal. Ibu-ibu tenang dulu sebentar. Ya. Banyak bu kalau di jamaah kayak gitu emang. Enggak, itu salah satu tipu daya syaitan juga bu. Jadi ketika dia ngasih bisikan itu tuh ke kita tuh, kita lawan, jangan kita iyakan. Jadi kadang ada pawang hujan kan, itu kan nggak ada dalam syariat Islam. Pawang hujan itu syirik tuh. Kadang pawang hujan, kok iya benar dia bikin nggak ada hujan nih. Nah, itu ujian juga, ujian buat kita, ujian keimanan. Allah takdirkan itu jadi ujian buat orang-orang yang percaya. Selesai dia. Tapi orang-orang yang imannya kuat nggak bakalan dia goyang. Walaupun itu dia bilang 7 hari 7 malam nggak hujan dan benar 7 hari 7 malam nggak hujan, bukan perkara dia. Itu kita harus yakin. Kalau misalnya meyakini seperti itu dosa, tapi kalau menolak meyakini seperti itu bisa dibantah dan bisa bertobat. Nah ya, mungkin sampai di sini ya yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini. Ruqyah ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Yang syar'i bisa ruqyah mandiri, ada bacaan-bacanya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang enggak sesuai syar'i itu yang diajak nyebur di kolam lah, yang mesti begini, mesti bawa kembang dari sini, terus nanti ada bayar gini gitu. Nah itu enggak sesuai syar'i itu. Hati-hati. Menurut ana ya paling afdal udah ruqyah mandiri. Tiup-tiup mau tidur bisa kan bu? Bisa. Belajar kalau belum bisa gampang. Cuma trikul doang. Kalau anak kita kata berteman dengan laki terus kalau Ustaz ngapain berteman sama perempuan dengan laki ya Ustaz? Emang boleh Ustaz? Ngapain berteman sama perempuan? Anaknya perempuan laki? Nggak boleh berteman sama laki. Kalau dia mau nikah kali bu, nikahin bu. Cari yang soleh laki-lakinya. Perempuan nggak boleh berteman sama laki-laki. Nanti kena gombal dia. Hati-hati bu, jaga baik-baik bu. Nanti kalau nauzubillah terjadi yang buruk, ibu yang susah. Susah. Karena kalau nanti nauzubillah, misalnya hamil apa nggak bisa nasabnya kepada suaminya. Dia nggak dapat warisan, nggak ini, banyak perkaranya. Malu kok tidak. Ya, kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.